Kasus Rempang itu harus didekati dengan penelitian apa itu? Di situ tidak dalam rangka untuk apa? Membuktikan teori. Apakah teori sesuai dengan fakta atau tidak? Tidak. Di situ justru mencari teori baru. Nah, mengapa kalian saya ajak untuk melihat fenomena ini? Biar kalian terbuka. Bagaimana memahami sebuah objek, relevansinya dengan rencana riset kalian. Kalau kalian mau membuat sebuah riset misalnya, nah, sebagai studi kasus misalnya Rempang gitu, yang ada di Batam, Kepulauan Riau, kasus relokasi tanah untuk perusahaan ya, banyak masyarakat yang di situ menolak itu juga banyak kemungkinan loh ya. Karena namanya masyarakat itu kadang-kadang malah senang tanahnya kalau diganti rugi lebih mahal, sehingga mereka bisa cari tanah yang lebih luas lagi dan bikin rumah yang lebih bagus lagi. Seperti kasus-kasus jalan tol itu kan malah orang pengen rumahnya dipakai jalan tol karena dapat ganti rugi yang banyak kan. Nah, jadi tidak mesti sebuah relokasi itu membuat konflik. Kadang mungkin ganti ruginya yang tidak tepat, atau mungkin ada pihak ketiga yang ingin memainkan dan dia tidak dapat bagian misalnya. Atau mungkin memang betul-betul kasus kesalahan pemerintah atau kesalahan pengembang atau misalnya maklarnya di sana misalnya, atau ketidakadilan dalam sistem pembebasan lahan. Mungkin tanah seperti kasus yang pernah saya dampingi di Rembang, di kasus semen itu, masyarakat Rembang tolak semen. Sebenarnya kan tidak semata-mata tolak, tapi ada latar belakang yang tidak adil terkait dengan pembelian lahan. Sawah 1 hektar dibeli 50 juta oleh maklar dijual lagi untuk kepentingan high capital. 1 hektar tadi yang belinya berapa? 50 juta dijual 2M misalnya. Jengkel nggak pemilik tanahnya itu? Jengkel. Ya itu akhirnya kasus konflik. Makanya kalian buka di sosial media itu masih jejak digital itu masih kasus Rembang, Kendeng gitu misalnya, itu kan ramai sekali. Sampai muncul buku saya, Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologi dan Rekonsiliasi Akar Rumput. Itu saya terjun di masyarakat, memahami kondisi masyarakat dan relasinya dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, baik dengan kapital maupun dengan penguasa setempat. Terus saya melakukan sebuah gerakan sampai pada sebuah solusi yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya di Rempang ini juga tidak bisa dilihat secara hitam putih. Kalau mau ingin memberikan pendampingan pada masyarakat nggak bisa asal-asalan pakai serban datang langsung ceramah agama, membakar masyarakat, nggak tahu duduk persoalan. Itu malah tambah runyam. Nggak melakukan resolusi konflik, tapi malah menambah konflik. Resolusi konflik itu tahu maksudnya? Islah atau melakukan sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekaligus bagaimana program pemerintah tetap berjalan dan rencana perusahaan bisa berlangsung dengan baik, yang berakhir pada untuk kepentingan masyarakat luas dan akan dikontrol CSR-nya, sekian persen yang masuk ke pemerintah, sekian persen masuk ke pengusaha, dan berapa persen untuk pendampingan masyarakat sekitar, termasuk untuk menjaga lingkungan bersih. Jangan sampai datangnya sebuah perusahaan itu malah merusak lingkungan,
tidak hanya merusak lingkungan ekologi, tapi juga merusak tatanan sosial. Sehingga resolusi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan terkait, sehingga tidak bisa kasus Rempang itu diselesaikan dengan provokasi-provokasi tokoh-tokoh yang bersorban itu atas nama agama. Dia tidak akan menyelesaikan masalah, tapi kadang malah dalam tanda kutip jual nasab di situ untuk sosialisasi kenasapannya itu, untuk pamer identitas organisasinya itu, untuk mengelabui masyarakat setempat. Bukan target menyelesaikan masalah masyarakat, tapi targetnya bagaimana masyarakat mendukung gerakan-gerakan politik nasionalnya yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi keragaman. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang bersorban dikit-dikit takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar gitu, dan lain sebagainya, itu mengompori masyarakat biar marah dengan target untuk menarik simpati masyarakat, mendukung gerakan dia, bukan dia yang akan menyelesaikan masalah masyarakat. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Lah, itu untuk seorang peneliti tidak seperti itu. Nah, peneliti dalam kasus Rempang itu adalah meneliti tentang duduk persoalan yang ada di sana itu seperti apa, sehingga sampai ketemu sebuah resolusi yang terbaik untuk memecahkan masalah Rempang ini. Relasinya dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, high capital, masyarakat, dan sistem nilai-nilai yang ada di sana, itu juga mesti harus dipertimbangkan dalam riset kualitatif itu. Sehingga praktis penelitian kualitatif dalam konteks kasus Rempang itu ya penelitian yang bisa menyelesaikan masalah Rempang. Itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 bulan kalau penelitinya banyak, dengan mewawancarai beberapa tokoh terkait, termasuk mereka yang memainkan yang ingin memancing di air keruh, juga ditemui tokoh-tokoh yang punya niat etikat baik untuk menyelesaikan masalah, termasuk masyarakat korban yang lahannya diambil paksa tanpa ganti rugi, atau ada ganti rugi tapi tidak sesuai. Mengapa dikatakan tidak sesuai? Siapa yang mengambil untung? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang memainkan? Siapa yang bermain? Siapa yang dimainkan? Dan siapa yang bermain-main? Nah, itu harus diteliti semua itu, sehingga hasil riset itu bisa menjadi solusi untuk menjawab kasus Rempang itu. Gak bisa menyelesaikan kasus Rempang, datang ceramah memprovokasi masyarakat, itu gak bisa begitu. Malah memancing di air yang keruh. Permasalahannya belum jelas, duduk persoalannya belum jelas, tiba-tiba menyalahkan pemerintah, itu juga gak beres juga itu. Seolah-olah pemerintah di situ melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Kan harus ada riset itu. Konflik sosial itu gak bisa diselesaikan dengan tanggapan spontan aja, gak bisa. Betul-betul harus pahami betul duduk persoalannya itu. Jadi gak bisa seperti Habib Rizik dan kawan-kawan langsung tiba-tiba memprovokasi masyarakat dan menyalahkan pemerintah, gak bisa. Meskipun di situ ada beberapa kemungkinan kesalahan pemerintah, ada itu. Ada kemungkinan juga kesalahan masyarakat, ada itu. Ada juga sistem yang tidak adil di dalam kasus apa tadi? Kasus pengalihan lahan untuk sebuah perusahaan. Nah, itu ada hal yang memang harus dipahami di situ. Nggak bisa langsung provokasi, lawan, perang, nggak bisa begitu. Apalagi kalau sudah menjadi tokoh agama itu,
Harus betul-betul agama sebagai solusi, bukan agama sebagai kedok untuk kepentingan pribadi, menjual, mempromosikan gerakan dia atau kepentingan golongan dia atau kepentingan klan dia. Atau ada juga kemungkinan tokoh agama membawa nama agama yang lagi dapat ujian tentang ribut-ribut yang viral ini itu, terus untuk mengalihkan isu, terus dia ikut terlibat dengan semangatnya, bukan untuk bagaimana membebaskan masyarakat dari sistem yang tidak baik, tapi memang ingin menumpang isu biar untuk mengalihkan posisi dia yang lagi menjadi pembahasan masyarakat luas sekarang ini misalnya. Jadi nggak bisa pakai jubah putih langsung takbir, Allah Akbar, lawan kezaliman dan sebagainya, nggak bisa begitu. Itu bukan menyelesaikan masalah itu. Nah, dalam konteks ini diperlukan riset yang serius terkait dengan penelitian kualitatif untuk menjawab problem rempang atau untuk memberikan resolusi konflik. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah.